Kelvin sedang membersihkan artefak kuno. Alat tak sengaja masuk ke dalam mulut artefak kuno itu. Dia ingin mengeluarkan. Dia mencoba mengeluarkan alatnya, meninggalkan darah jari lukanya di sana. Adegan lain. Presiden menyelenggarakan pameran artefak kuno. Kelvin datang ke pameran. Pandangannya terhenti di artefak kuno itu. Dan benda itu juga sedang menatapnya. Mata Kelvin tiba-tiba menjadi merah. Seperti dikendalikan oleh kekuatan misterius. Saat dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk, Gaby, petugas rahasia melihat adegan ini. Dia tahu ada yang salah dengan Kelvin. Bergegas melepas sepatu tingginya dan berdiri. Dia melihat Kelvin mengeluarkan pisau dari sakunya, bersiap membunuh presiden yang memimpin pameran. Untungnya, Gaby dengan cepat memberitahu ke semua pengawal presiden, membiarkan mereka semua melindungi presiden. Sedangkan Gaby melangkah maju untuk menghalangi Kelvin. Di saat yang sama, Peter melihat itu. Benda kuno seketika mengeluarkan darah. Dia langsung mengambil benda aneh itu, berjalan pergi tanpa menghiraukan tamu di sana. Dia tak sengaja terjatuh. Benda kuno ini juga jatuh. Tiba-tiba pria yang baru muncul menginjaknya. Lalu dari dalam tasnya mengeluarkan alat. Langsung ditusukkan ke benda itu. Benda kuno itu seketika mengeluarkan cahaya terang. Membuat Peter sulit untuk membuka matanya. Tak lama, cahaya itu secara perlahan menghilang. Kelvin yang terbaring kembali normal lagi. Saat Peter buka mata, pria dan benda kuno itu sudah menghilang. Dan darah yang menetes di lantai, serta di tubuhnya, perlahan menghilang. Dengan begini, dua orang yang bertugas melindungi presiden. Gaby diberi penghargaan karena melindungi presiden. Peter dipecat karena menghilangkan benda kuno. Dia baru saja pulang. Di dalam rumahnya kedatangan wanita asing. Dia memberikan kertas ke Peter. Tak beri Peter kesempatan untuk menolak. Merekrutnya untuk alasan keamanan nasional. Esok harinya, Peter mengikuti petunjuk. Dia sampai ke sebuah gudang terbengkalai. Tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba sebuah bola jatuh dari langit. Hampir saja membunuhnya. Tak lama, sebuah mobil putih datang. Peter melihat, orang yang keluar dari mobil adalah Gaby. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Peter yang telah dipecat, Gaby yang mendapat penghargaan. Seharusnya mereka tidak dipersatukan. Pintu pabrik tiba-tiba terbuka. Mereka dengan hati-hati melangkah untuk memeriksa. Tiba-tiba dari belakang mereka muncul pria bertopeng, memegang kunci gudang. Saat pria itu melepas topeng dan topinya, Peter menyadari dia adalah pria yang mencuri benda kuno itu. Dia bergegas mengeluarkan pistol. Pria itu dengan tenang memberitahu mereka. Dia adalah Nick, pengurus gudang ini. Dia berkata benda kuno kemarin ada di dalam gudang. Mengundang mereka masuk ke dalam. Tapi Gaby merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dia tidak mengerti kenapa disuruh ke sini. Jadi menghubungi departemen agen rahasia. Bos tidak tahu siapa yang memindahkannya ke sana. Bahkan bos tidak tahu keberadaan gudang No. 13. Hanya tahu jika orang yang otoritasnya lebih tinggi memindahkannya ke gudang No. 13. Melihat ini, bos hanya bisa menenangkan Gaby, memintanya sementara waktu mematuhi perintah. Gaby juga tak punya cara lain, terpaksa mengikuti Nick ke gudang untuk melihat. Di dalam gudang, dia menemukan berbagai jenis benda kuno. Berdasarkan penjelasan Nick, semua benda di sini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia. Peter penasaran dengan barang-barang yang dilihatnya. Sedangkan Gaby tidak percaya benda ini punya kemampuan. Tak disangka, kejadian selanjutnya akan mengubah persepsi Gaby tentang